Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Budiman, saya pengajar di SMK Negeri 1 Raja Ekek di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, ya, kantor cabang wilayah 8, kantor cabang dinas wilayah 8. Saya mengajar PKKR, yaitu pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Pada bulan April ini, izinkan saya akan melaporkan masalah yang saya hadapi dan juga alternatif pemecahan masalah. Seperti saya tampilkan di layar eh, pemecahan laporan pemecahan masalah bulan April tahun 2022 pada mata pelajaran PKKR. Permasalahan yang saya hadapi adalah terdapatnya siswa yang mengumpulkan buku laporan praktek temannya dengan merubah nama pemilik buku tersebut dengan namanya. Artinya dia mencatut buku laporan orang lain, jadikan buku laporan atas namanya. Deskripsi. Pada mata pelajaran PKKR, jadi setelah pembelajaran praktek, itu biasanya siswa di akhir pembelajaran, siswa diminta untuk melaporkan kegiatan praktek dalam buku praktek. Namun kemudian ada terjadi masalah, yaitu terdapat siswa yang dia mengumpulkan laporan prakteknya telat seminggu setelah praktek, dan ternyata dia memalsukan, ketika dia mengumpulkan ternyata dia memalsukan nama buku laporan praktek dari temannya dengan cara mengganti nama buku praktek tersebut yang milik temannya itu dengan nama dia sendiri. Jadi itulah masalah yang dihadapi di bulan April ini. Saya akan melakukan pemecahan masalah. Alternatifnya satu, pemanggilan siswa. Jadi yang bersangkutan saya panggil, kemudian ditanya penyebabnya apa, sehingga dia mengutarakan penyebabnya. Kemudian setelah itu dia mengutarakan penyebabnya dengan ditekankan harus jujur. Kemudian saya berikan penjelasan bahwa hal itu sesuatu yang sangat buruk, karena itu menyangkut sikap yang ujung-ujungnya nanti ke masa depan kurang bagus, karena nanti di dunia kerja, dunia lapangan itu akan, kejujuran itu adalah suatu yang merupakan hal yang urgen, yang penting bagi dirinya dalam keberlangsungan dia bekerja. Sehingga setelah diberikan penjelasan, dia paham sampai memahami itu, kemudian sanggup, maka saya ajukan surat perjanjian untuk dia tidak mengulangi hal tersebut. Nah, kemudian kalau diisi, surat perjanjian itu sudah diisi, kemudian masih terjadi hal yang demikian, maka langkah berikutnya adalah pemanggilan orang tua. Kemudian mudah-mudahan dengan ini bisa, dengan alternatif pemecahan masalah ini bisa terselesaikan. Kemudian hasilnya, ya, saya laporkan hasilnya. Setelah tadi ada alternatif pemecahan masalah, saya rencanakan, kemudian saya lakukan. Setelah dilakukan pemanggilan peserta didik, kemudian ditanya penyebabnya, apa yang sebab dia melakukan hal itu, maka ada tersampaikan oleh siswa tersebut kepada saya bahwa penyebab dari hal itu adalah sebagai berikut. Awalnya siswa itu memang dia tidak mau mengaku, atau dia mungkin karena dia malu, ya, karena telah mencatut laporan orang lain. Kemudian dia mengatakan, ya Pak, ada kesempatan laporan temannya itu tergeletak di depan dia, eh, tidak ada pada yang punyanya. Kemudian ada ide dirubahlah nama buku dari laporan temannya itu. Jadi dia mengaku bahwa itu hilaf, mengaku bahwa itu sesuatu yang salah. Kemudian dia minta maaf kepada saya. Kemudian karena ada penguatan itu, saya jelaskan kenapa dia dipanggil, kemudian dijelaskan eh, penyebabnya. Kemudian maka saya menjelaskan bahwa hal itu sesuatu yang buruk. Dia pun menerima hal itu. Kemudian saya sodorkan surat perjanjian supaya dia berjanji untuk tidak mengulangi hal itu. Maka dia mengisi perjanjian. Oleh sebab itu sudah diselesaikan, maka
pada pertemuan berikutnya untuk pengerjaan laporan praktik berikutnya, saya cek kembali, ternyata dia tidak mengulanginya lagi. Jadi dia mengerjakan praktek kemudian melakukan laporan praktek dalam buku laporan yang dia punyai. Sehingga hal ini sudah terpecahkan masalahnya, sehingga saya tidak perlu melakukan penanganan berikutnya seperti pemanggilan orang tua atau ke BP dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya laporkan pada bulan April ini. Sebagai bahan rujukan, saya membaca buku evaluasi pendidikan dan juga bahan bacaan yang ada di internet. Mungkin itu yang bisa saya laporkan di bulan April ini. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada masalah yang saya hadapi kembali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.